Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang 4.10.1, yaitu aksi nyata dalam memenuhi tugas modul 14.10.1, yaitu filosofi KHD, budaya positif, visi dan restitusi. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa pemikiran KHD ada beberapa dasar pendidikan, yaitu penerapan. Pertama adalah menuntun. Menuntun di sini diartikan bahwa seorang pendidik mampu menentukan kodrat yang dimiliki setiap anak agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, seorang pendidik dalam menuntun kodrat setiap anak bukan berarti harus merubah kodrat yang sudah dipunyai atau yang dibawa oleh anak, akan tetapi mampu memunculkan kodrat anak yang bernilai positif sehingga mampu menutup kodrat negatif yang dibawa oleh anak sejak lahir. Setiap anak yang terlahir memiliki kodrat yang diwariskan dari kedua orang tuanya atau disebut genetik ya. Tentunya kodrat yang dimiliki oleh anak ada yang bernilai positif, ada juga yang bernilai negatif. Peran pendidikan adalah memunculkan kodrat yang bernilai positif pada anak sehingga kodrat ini dapat muncul lebih dominan. Tentunya pendidikan tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, akan tetapi pendidikan yang utama adalah di lingkungan keluarga. Pendidikan terjadi di dalam lingkungan sekolah. Peran pendidik sangat berarti. Pendidik haruslah berpihak pada semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sing tulodo, ing madiuk manguntarso tuturi handayani. Semboyan ini memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu seorang pendidik mampu menjadi suri tauladan atau contoh bagi siswanya, mampu memberi solusi setiap siswa mengalami masalah, menjadi fasilitator yang baik, mengasah kemampuan anak dengan baik, dan mampu terus membangkitkan motivasi siswa untuk belajar. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah bukan tabula rasa, artinya bahwa setiap anak bukanlah kertas kosong, tetapi yang sudah mempunyai kodrat masing-masing. Setiap anak memiliki kodrat yang telah diwariskan dari kedua orang tuanya. Dasar pendidikan ketiga adalah memberi pendidikan ibarat seorang petani mampu menumbuhkan nilai-nilai positif dengan jalan memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswa dalam proses pembelajaran dan pendidikan menuntun siswa untuk menjadi sama pintar, sama cepat dalam berpikir, menerima pelajaran. Siswa ibarat sebuah planet yang mengelilingi tata surya. Ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Begitu pula ada yang memiliki hard skill yang dominan, tetapi ada juga yang memiliki soft skill yang dominan. Kemampuan siswa tidak bisa disamakan. Peran pendidik dalam memadukan irama ini maka harus kreatif dalam merancang pembelajaran. Filosofi Ki Hajar Dewantara keempat yaitu budi pekerti. Budi pekerti terdiri atas cipta, yaitu pikiran, rasa, perasaan, dan asal kemauan. Ketiga hal tersebut harus berjalan seiringan sehingga menimbulkan suatu tenaga atau semangat. Pendidikan yang mengedepankan ketiga hal tersebut akan membawa pendidikan yang holistik atau yang
pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara, saya akan terus memperbaiki diri saya sebagai guru sehingga apa yang dicita-citakan oleh KHD dalam pendidikan akan terwujud. Apalagi jika rekan-rekan di sekeliling kita dapat juga mengaplikasikan pemikiran KHD ini dalam proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jika ini terwujud, maka melalui pendidikan kita mampu menghasilkan lulusan siswa yang memiliki perilaku yang baik, berpikir kritis dan kreatif. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh seorang guru, khususnya saya, dalam mewujudkan tercapainya pendidikan yang dapat melahirkan lulusan siswa yang memiliki perilaku yang baik, berpikir kritis, kreatif, maka pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid adalah subjek dalam pembelajaran. Seorang guru hanyalah sebatas dan menjadi fasilitator yang baik bagi siswa. Siswa diharapkan mampu menggali ilmu pengetahuan dengan cara mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka masing-masing, sehingga potensi tersebut dapat terbangun dengan sendirinya tanpa ada paksaan dari luar. Dalam membangun nilai-nilai positif dalam proses pembelajaran, guru dan siswa harus berkolaborasi untuk membuat kesepakatan bersama selama belajar atau kesepakatan kelas. Kesepakatan tersebut selain berfungsi sebagai aturan yang harus ditaati, juga dapat berfungsi untuk membangun karakter tanggung jawab bagi siswa. Selain itu, masih banyak cara lain yang dapat dikembangkan oleh seorang pendidik untuk dapat mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Harapan bangsa yang luar biasa bergantung di pundak kita sebagai pendidik, bagi generasi pemilik masa depan. Mulia tugas kita sebagai penuntun bagi anak bangsa dengan misi kemanusiaan untuk menumbuhkan kodrat dan memanusiakan manusia untuk mencapai kebahagiaan yang seluas. Nilai dan peran merupakan hal penting dalam kehidupan, menjadi titik acuan dari sebuah kesuksesan baik di bidang prestasi maupun keadaan diri. Guru sebagai penuntut melekat pada dirinya nilai dan peran sebagai teladan, membangun dan mendorong keberhasilan bagi siswanya. Guru memiliki peran yang melekat pada sebuah trapesium usia meskipun berada di luar. Seorang guru sangat berperan dalam membentuk ingatan-ingatan yang dialami oleh murid. Seorang guru harus optimal memainkan perannya selaku penuntut agar meninggalkan jejak kisah yang bernilai negatif pada murid di hari esok. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpusat pada murid. Dengan nilai tersebut diharapkan seorang guru penggerak mampu mengembangkan peran, yakni menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Seirama dengan nilai dan peran dapat digaungkan, maka layak menjadi agen transformasi pendidikan untuk mewujudkan merdeka belajar bagi muridnya. Nilai dan peran guru sangat berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, di mana nilai-nilai positif sebagai ruh atau landasan yang harus dimiliki oleh murid, tentu dengan melalui tuntunan seorang guru. Nilai-nilai tersebut wajib ditanamkan oleh guru pada muridnya atau kepada siswanya melalui keteladanan dan pembiasaan yang baik. Keteladanan dan pembiasaan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila dengan elemen kunci yang harus terlaksana baik dengan membangun kolaborasi antar orang tua dan pihak sekolah. Guru salah satu pilar dalam menumbuhkan sosok anak yang beriman, berakhlak, berpikir kritis, inovatif, dan
ideal dalam pembelajaran yang bermakna. Setelah mengetahui dan memahami nilai guru penggerak, saya menyadari begitu banyak kekurangan dan belum optimal menerapkan nilai-nilai tersebut, terutama dalam melaksanakan pelajaran dan mengoptimalkan yang berpusat pada murid. Saya banyak mengabaikan perasaan murid ketika pembelajaran berlangsung, dan saya hanya fokus pada pencapaian hasil belajar, karena saya juga ingin pencapaian yang harus dicapai dalam setiap pembelajaran adalah selain menyadari kekurangan, bersyukur karena sangat menarik dalam banyak hal ya. Dalam hal ini menjadi diasah menjadi pemimpin pembelajaran di pihak para murid. Sangat ironis membaca dan mendengar guru menghambat pada murid, lalu sangat memahami nilai dan peran guru penggerak. Makna yang sungguh mulia yang memanusiakan manusia. Bangga perasaan, semoga nantinya bisa menjadi bagian dari transformasi pembelajaran yang dapat memerdekakan murid. Nah, setelah kita paham peran dan nilai seorang guru, maka kita dianjurkan untuk membuat sebuah visi atau impian untuk memerdekakan murid-murid kita. Nah,